Tiga mikrokontroler yang keberadaannya sangat dekat dengan para pegiat elektronika saat ini. ESP32, Node MCU ESP8266, dan juga Arduino Nano Atmega 328. Di atas kertas, ESP32 memiliki performa yang jauh lebih kencang dibandingkan dua rekannya tadi. Tapi pernah nggak sih teman-teman bandingkan sejauh apa perbedaannya? Ada yang penasaran? Yuk kita coba. Selain speed comparison, nanti saya juga akan coba untuk memprogram motor servo pada ESP32 dan juga Arduino Nano. Saya ingin tahu hasilnya seperti apa teman-teman. Apakah ada perbedaan program atau ada perbedaan pada hasil dengan program yang sama. Nanti kita lihat teman-teman, tapi kita coba untuk speed comparisonnya terlebih dahulu. Oke, jadi pengujian yang akan saya lakukan adalah mencari total waktu eksekusi dari 20.000 perulangan yang di dalamnya terdapat dua instruksi, satu untuk memberikan logic high dan dua untuk memberikan logic low pada pin 5, baik di ESP32 maupun Node MCU dan Arduino Nano-nya. Kemudian hasil eksekusinya akan ditampilkan pada serial monitor. Kita mulai dari Arduino Nano terlebih dahulu teman-teman. Kalau sudah diupload, langsung aja buka serial monitornya teman-teman. Nanti akan ditampilkan total waktu eksekusi dari 20.000 kali perulangan di Arduino Nano. Dibutuhkan waktu sekitar 171 sampai 172 milisekon untuk menyelesaikannya. Cukup impresif teman-teman ya. Coba kita lihat di sini di timestamp-nya. 31 dikurang ya sekitar 170-an atau 160 milisekon teman-teman. Berarti tepat untuk perhitungannya, dan setelah ini akan saya coba bandingkan langsung dari ketiga mikrokontrolernya dengan acuan dari Arduino Nano ini. Acuannya 171, nanti kita bandingkan di Node MCU dan juga ESP32 teman-teman. Dan bisa dilihat di layar teman-teman, luar biasa perbedaannya. Yang sebelah kiri Arduino Nano, yang tengah Node MCU ESP8266 dan sebelah kanan ESP32. Sebenarnya sesuai prediksi sih, kalau memang acuannya hanya clock speed tanpa memikirkan mikrokontroler yang digunakan, ESP32 ini ada di sekitaran 240 MHz, sedangkan Arduino Nano hanya 16 MHz. Yang mana ini seharusnya 10 kali lipat lebih cepat memang, dan terbukti ESP32 hanya membutuhkan waktu sekitar 14 milisekon untuk menyelesaikan perulangan sebanyak 20.000 kali. Yang di dalam perulangan tersebut ada dua instruksi, sedangkan yang Nano membutuhkan waktu sekitar 170-an milisekon, dan yang Node MCU 38 sampai dengan 39 ini luar biasa teman-teman. Jadi jika memang kalian butuh mikrokontroler untuk mengerjakan project dengan komputasi yang cukup cepat, ya ESP32 pilihannya. Servo yang akan saya gunakan untuk pengujian pemrograman antara Arduino Nano, ESP8266 dan ESP32 yaitu Microservo SG90 yang masih menggunakan gear plastik sebagai bagian dari penggeraknya. Sedangkan jika kalian ingin menggunakan gear metal, bisa pilih yang MG90 dengan dimensi yang sama atau dimensi yang lebih besar yaitu MG995 atau MG996. Sedangkan wiring sama untuk keempat tipe dari servo tadi, yaitu merah 5 volt, brown atau coklat ini ground, dan yang kuning adalah sinyal yang akan masuk ke pin PWM dari masing-masing mikrokontroler. Untuk info lebih lengkapnya bisa teman-teman lihat di layar. Dan untuk derajat dari servo ini yang saya gunakan ini adalah 180 derajat putarnya, jadi bukan yang continuous atau yang 360 derajat. Untuk program yang saya gunakan program bawaan dari Arduino ya, jadi tinggal masuk ke menu file, habis itu example, pilih servo. Nah, pilih yang swap. Di sini sedikit kita coba kasih tambahan program untuk memulai servo dari derajat 0. Jadi sini kita kasih 0, habis itu kita delay selama 5 detik. Oke. Setelah itu kita upload. Di sini kita menggunakan library servo.h ya. Habis itu kita buat objek servonya sendiri.
Ini bisa teman-teman ganti terserah apapun namanya, tapi nanti di bagian pemanggilan seperti ini harus diganti sesuai nama yang teman-teman deklarasikan di sini. Pos dibuat 0 pertama, kemudian ini berarti menandakan bahwa pin yang digunakan pada Arduino itu pin 9. Kemudian kita write supaya servonya itu menuju ke derajat 0-nya. Kita delay selama 5 detik. Kemudian baru masuk ke perulangan loopnya. Nah, di sini yang nantinya akan nampil pada servo, yaitu servo akan bergerak dari derajat 0 sampai dengan 180. Perubahan derajatnya 1. Kemudian di delay per derajatnya 15 milisekund. Setelah sampai ke 80, dia dikembalikan sampai ke 0. Dan penurunan derajatnya dari 180 ke 0-nya itu turunnya satu persatu dan di delaynya sama 15 milisekund. Seperti itu teman-teman. Jadi coba kita lihat gimana hasilnya di Arduino Nano. Oke, kita tes aja langsung. Oke, jadi 0 derajatnya seperti ini di Arduino Nano. Tunggu 5 detik dan dia akan berjalan ya. Seharusnya 180, cuma sepertinya nggak sampai ya. Mungkin di angka 170-an derajat. Tapi tidak masalah, kita coba untuk bandingkan dengan Note MCU SP8266. Untuk pemrograman servo pada Note MCU, bedanya hanya pada deklarasi pin yang digunakan pada mikronya. Arduino Nano menggunakan pin digital 9, sedangkan Note MCU menggunakan pin D4. Penulisannya seperti ini dan mari kita lihat hasilnya. Oke, kita tes untuk yang di Note MCU. 0 derajatnya sama persis dengan di Arduino Nano. Kita tes 180 derajatnya sama, tidak sampai 180 derajat persis, mungkin di angka 170-an. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa untuk pemrograman servo ini di Arduino Nano maupun di Note MCU hanya beda di deklarasi pinnya saja, pin yang digunakan di masing-masing microcontrollernya. Jadi semuanya sama. Sekarang kita coba untuk ke SP32-nya. Di sini saya coba untuk memprogram SP32 servo dengan program yang saya gunakan di Nano dan juga Note MCU. Namun ternyata gagal karena arsitekturnya tidak support. Untuk itu saya cari referensi di internet dari SP32IO dan di situ saya diharuskan untuk menginstal library khusus servo di SP32. Saya install melalui library manager yang ada di Arduino IDE dan saya pilih library dari Kevin Harrington. Dan ternyata setelah berhasil diinstal, saya coba hasilnya masih sama dengan error yang sama. Oke, jadi setelah ini saya coba cari dulu library yang cocok untuk servo di SP32. Jadi ini saya sudah dapat library-nya teman-teman. Untuk servo di SP32 yang sebelumnya itu servo.h saja, di sini diganti SP32_servo. Untuk teman-teman yang mau library-nya bisa download di kolom deskripsi teman-teman. Sedangkan untuk penggunaannya itu persis, kita harus deklarasikan objek yang terlebih dahulu, sama persis dengan sebelumnya ya. Kemudian kita harus attach pinnya, deklarasi pin yang digunakan. Kemudian untuk menggerakkannya pun sama, nama objeknya, kemudian write, persis dengan yang sebelumnya. Hanya saja di bagian sini kita tambahkan lebar pulsa minimum dan maksimumnya. Jadi ini 0 derajatnya, ini 180 derajatnya. Ini untuk SG90, jadi defaultnya itu sebenarnya tanpa ini, seperti ini, dan itu untuk MG995 di angka 1000 mikrosecond sampai 2000 mikrosecond, sedangkan untuk yang SG90 di angka 500 mikrosecond sampai 2500 mikrosecond. Jadi ini yang bisa digunakan, selebihnya sama persis dan teman-teman bisa upload langsung ke microcontroller SP32 teman-teman. Mari kita lihat hasilnya seperti apa. Dan ini hasil untuk pemrograman servo di SP32. Hasilnya sudah sama persis seperti di Nano dan juga Note MCU teman-teman. Jadi untuk bedanya tadi hanya di bagian deklarasi pin dan juga kita harus menuliskan lebar pulsa minimal dan maksimalnya ya. Servonya juga harus diubah, nggak bisa menggunakan servo.h bawaan dari Arduino IDE, harus library baru yang teman-teman bisa download di kolom description.
Oke, sekian dulu teman-teman untuk pemrograman servo di 3 microcontroller yang berbeda. Teman-teman bisa tes dan gunakan sesuai kebutuhan teman-teman. Saya coba bandingkan perbedaan eksekusi untuk satu kali siklus pergerakan servo dari 0 ke 180 dan kembali ke 0 derajat lagi. Dimana yang kiri adalah lama eksekusi di Arduino Nano dan yang kanan lama eksekusi di SP32. Arduino Nano mengeksekusi selama 5451 milisecond. Sedangkan SP32 sekitar 5430 milisecond, hanya sekitar perbedaan 20 milisecondan. Kenapa identik? Ya karena ini hanya satu kali perulangan atau satu siklus. Semakin banyak perulangan, semakin besar perbedaannya. Selain itu, program servo ini dominan dengan perintah delay, yang masing-masing mikro punya waktu eksekusi delay yang sama. Sehingga yang membedakan adalah kecepatan eksekusi dari satu baris program ke baris program selanjutnya. Kesimpulan yang pertama adalah ESP akan jauh terlihat lebih cepat waktu eksekusinya jika proses atau siklusnya semakin banyak. Dan kesimpulan yang kedua, kecepatan eksekusi mikro tidak berpengaruh pada kecepatan putar servo, karena kecepatan servo dipengaruhi oleh besarnya delay tiap perubahan derajatnya.